Apa yang kau lakukan pada Maura tadi, Dylan? Alicia menghampiri Dylan ke ruang kerjanya dan untung saja, Maura sudah keluar dari sana saat itu. Apa maksudmu, Alicia? Maksudku tadi kau meminta Maura ikut denganmu, apa yang kalian lakukan? Dylan mengernyit mendengar pertanyaan Alicia yang lebih kepo dari biasanya itu. Aku hanya memberikan baju ganti karena tidak mungkin dia bekerja dengan baju yang bau itu. Lalu kau sendiri, apa kau sudah mengawasi Rania? Apa dia sudah membersihkan kantin? Ah, aku di sana dan ya, dia membersihkannya. Baguslah kalau begitu, Alicia, aku tidak mau kejadian ini terulang oleh siapapun dan pada siapapun. Kau sebagai GM harus mengerti tentang ini. Kalau sampai ada yang melakukannya lagi, langsung berikan tindakan tegas saja. Ya, aku mengerti, Dylan. Kalau begitu, kembalilah bekerja Alicia. Dylan langsung kembali berkutat dengan pekerjaannya dan mendadak sangat sibuk sampai Alicia yang tadinya ingin menghabiskan waktu dengan bekerja bersama Dylan pun akhirnya mengurungkan niatnya. Muara sendiri pun kembali bekerja dan Rania serta kawan-kawan tak berani lagi mengganggu Maura sepanjang hari itu meski berulang kali menoleh ke arah Maura dengan tatapan penuh permusuhan. Aku masih menyesal mengapa Pak Dylan tidak jadi memecat mereka saja. Maura, lain kali kau jangan terlalu baik hati. Aku yakin kalau bukan karena kau, mereka pasti sudah dipecat, atau minimal Rania saja. Aku hanya masih tidak enak kalau sampai ada yang dipecat karena aku. Kau tahu sendiri kalau masuk ke sini saja begitu sulit kan? Jadi biarkan saja, Kimi, yang pasti jangan sampai mereka mencari masalah denganku lagi. Baiklah. Aku juga yakin kalau mereka berani melakukannya lagi, Pak Dylan tidak akan tinggal diam. Maura, tapi kau tahu, kupikir Pak Dylan itu sangat peduli padamu walaupun tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Waktu di gudang, dia menggendongmu dan tadi dia membelamu, siapa tahu saja, dia sudah punya perasaan padamu. Maura, goda Kimi sambil mengulum senyumnya. Maura hanya mengerjapkan mata mendengarnya. Walaupun jantungnya langsung berdebar kencang mendengarnya, tapi Maura tahu pasti bahwa itu mustahil. Hanya saja entah mengapa ucapan Kimi terus terngiang di kepala Maura bahkan sampai malam tiba. Maura sudah duduk di ranjang dan bersiap tidur malam itu saat Dylan keluar dari kamar mandi. Dylan memang sudah biasa mandi sebelum tidur malam dan Maura pun langsung memalingkan wajahnya saat ternyata Dylan keluar dengan bertelanjang dada. Dylan hanya memakai celana panjang trainingnya. Beberapa kali Dylan memang keluar dari kamar mandi dengan bertelanjang dada, tapi lebih sering pria itu keluar setelah berpakaian lengkap. Namun malam ini, melihat Dylan seperti itu membuat jantung Maura berdebar begitu kencang. Dylan sendiri memang sengaja melakukannya untuk memberikan sedikit hukuman pada istrinya yang bandel. Entah mengapa bayangan Maura tanpa pakaian terus mengusik pikiran Dylan dan Dylan sudah menunggu saat ini. Sambil memicingkan matanya, Dylan pun melangkah mendekati Maura sampai Maura begitu tegang. Maura sudah membelalak sempurna saat merasakan langkah kaki Dylan yang sudah begitu dekat dan aroma sabun mandi yang segar itu juga makin dekat. Debar jantung Maura makin menggila dan Maura mulai menarik selimut yang awalnya hanya menutup sampai ke pangkuannya kini sudah dicengkeram sebatas dadanya. Kau terlihat tegang, Maura, bisik Dylan yang ternyata sudah berada sangat dekat dengan Maura, malahan pria itu mendadak sudah duduk di samping Maura. Kau, apa yang kau lakukan, Dylan, jangan dekat-dekat dan pakai bajumu. Maura masih memalingkan wajahnya sambil memejamkan matanya dan tidak mau menoleh ke arah Dylan sama sekali. Namun Dylan malah makin mendekat sampai dada Dylan menempel ke tubuh Maura. Maura yang makin tegang pun akhirnya mendorong tubuh Dylan menjauh darinya. Minggir, Dylan. Mengapa aku harus minggir? Maura, aku ini suamimu kan? Tapi tidak begini, minggir dulu. Maura terus mendorong Dylan namun Dylan terus mendekat dan tidak menjauh sama sekali. Bahkan Dylan mulai mendesak sampai akhirnya Maura pun jatuh terbaring di ranjangnya. Dylan, aku sudah bilang akan menghukummu karena kau menentangku kan? Maura, jadi ini hukumannya, setiap kau menentang atau membantahku, aku akan menciummu.
Maura yang terkejut pun menoleh menatap Dilan dan Dilan langsung memanfaatkan posisi itu untuk menyambar bibir istrinya. MMPPH, Dilan. Awalnya Maura masih menolaknya dan terus mendorong Dilan. Namun entah mengapa penolakan itu terjadi tidak lama karena dengan cepat Maura pun pasrah pada suaminya itu. Dilan dan Maura pun bermesraan di atas ranjang mereka dan begitu cepat tubuh mereka memanas. Namun saat tangan Dilan mulai berkutat dengan kancing piyama Maura, mendadak ponsel Dilan pun berbunyi dan mengagetkan mereka. "Dilan, itu ponselmu," bisik Maura. "Sial, seharusnya aku mematikannya tadi, biarkan saja, Maura," sahut Dilan sambil melanjutkan aktivitasnya. Namun suara ponsel itu terus berbunyi sampai akhirnya Dilan pun mengumpat kesal sebelum ia melepaskan Maura begitu saja. "Jangan melakukan apapun, Maura, jangan beranjak sedikit pun dan jangan mengancing piyamanya lagi. Sial, siapa yang berani meneleponku di jam segini?" geram Dilan dengan suara yang sudah parau akan hasratnya. Maura yang napasnya masih tersengal pun hanya bisa berbaring pasrah dengan patuh. Tangan Maura pun masih diletakkan di depan dadanya sambil mencengkeram piyamanya yang sudah terbuka, namun Dilan berpesan tidak boleh dikancing lagi sampai Maura tidak berani mengancingnya. Entah apa namanya saat ini, cinta atau apapun, Maura juga tidak tahu. Tapi yang jelas Maura dan Dilan sama-sama menginginkan hal yang sama. Apakah saat ini Maura sudah bersikap murahan karena mengizinkan Dilan menyentuhnya? Ini bukan yang pertama kalinya bagi mereka dan mereka juga melakukannya dalam ikatan pernikahan yang sah. Sungguh perasaan Maura tidak karuan, namun Maura pun hanya menunggu Dilan yang saat ini sudah turun dari ranjang sambil meraih ponselnya. Ekspresi Dilan sempat tidak terbaca, namun Dilan segera menelepon balik orang yang meneleponnya tadi. "Halo, Skila," sapa Dilan yang langsung membuat Maura menoleh dan menatap suaminya nyalang. "Hani, apa aku mengganggumu?" Suasana malam hari yang lebih senyap membuat Maura bisa mendengar suara Skila di ujung sana. Samar-samar dan jauh, namun Maura bisa mendengar jelas bagaimana Skila memanggil Dilan dengan sebutan Hani dan mendadak hati Maura seolah tertusuk benda tumpul yang membuat dadanya berat, apalagi saat mendengar bagaimana Dilan menjawab Skila. "Ah, tidak aku." Dilan melirik Maura sesaat sebelum melangkah menjauh. "Aku tidak melakukan apa-apa, Skila, ada apa?" jawab Dilan yang membuat Maura makin tidak enak hati. Dilan mendengarkan Skila bicara sambil sesekali melirik lagi ke arah Maura. Dilan pun melangkah cepat ke lemari untuk meraih kaosnya dan langsung keluar dari kamar itu, meninggalkan Maura sendirian dalam posisi yang masih terbaring pasrah. Dan rasanya hasrat Maura pun menguap begitu saja saat ini. Tatapan Maura goyah menatap pintu kamar yang sudah tertutup lagi itu, namun Maura tidak menangis. Maura sama sekali tidak menangis karena ia juga tidak memahami perasaan hatinya saat ini. "Apa yang barusan terjadi, Maura? Kau dan Dilan hampir melakukannya lagi, kau benar-benar murahan, Maura, padahal kau tahu Dilan sudah punya Skila. Bahkan Dilan sudah berniat menceraikanmu setelah 1 tahun menikah." Mendadak suara Maura bergetar sendiri saat mengatakannya dan Maura juga tidak tahu mengapa suaranya bisa seperti itu. Maura pun menelan salivanya dan segera mengancing kembali piyamanya, lalu ia pun memilih untuk tidur saja daripada mengharapkan Dilan lagi. Lagi pula setelah Dilan berbicara di telepon dengan Skila, tidak mungkin lagi Dilan akan hilaf dan melakukan hal itu lagi pada Maura. Selain itu, Maura akan terlihat tidak punya harga diri kalau Maura masih menerima Dilan. Pemikiran akan hal ini sontak mencekik Maura meski Maura masih yakin kalau itu bukan rasa cemburu. "Ya, ini bukan cemburu, sekalipun aku hanya istri yang tidak diinginkan, tapi istri dimanapun pasti tidak suka diduakan." "Ah, sial, Maura, berhenti memikirkan tentang ini dan tidur saja. Lagi pula kau sudah tahu semuanya dari awal dan ini bukan hal baru kan?" "Ya, ini bukan hal baru," bisik Maura lagi pada dirinya sendiri sebelum akhirnya ia memilih memejamkan matanya. Namun sialnya, Maura tidak kunjung terlelap hingga cukup lama. Di sisi lain,
Dilan masih berada di ruang kerjanya sambil mendengarkan Skila bercerita, namun entah mengapa pikiran Dilan malah melayang kepada Maura yang sedang menunggunya di ranjang. Dan ini pertama kalinya Dilan merasa aneh dengan dirinya. Sungguh sebelumnya Dilan sangat sering memikirkan Skila dan selalu menantikan telepon dari Skila. Dilan juga selalu menyempatkan diri menelepon Skila walaupun wanita itu selalu sibuk dan berakhir menutup teleponnya. Begitulah setiap kali Dilan yang menelepon, Skila yang akan mengakhirinya duluan. Tapi saat Skila yang menelepon, Dilan tidak pernah mengakhirinya dan selalu mendengarkan cerita wanita itu dengan sabar. Meski aneh, kali ini Dilan tidak sesabar biasanya. Bahkan Dilan sama sekali tidak fokus mendengarkan Skila karena Dilan ingin segera kembali pada Maura. Hingga setelah hampir 1 jam mendengarkan cerita Skila, Dilan pun memilih mengakhiri teleponnya duluan untuk yang pertama kalinya sepanjang hubungan mereka. Skila, maaf, tapi mendadak ada panggilan conference penting. Aku juga tidak tahu mengapa Jody melakukannya, tapi aku harus mengangkatnya. Kau kembali beraktivitas dulu saja. Apa kau memutuskan teleponku? Dilan, biasanya saat meeting, kau juga tidak masalah mengangkat teleponku. Tapi ini sudah malam. Skila, aku harus tahu ada masalah apa semalam ini dan aku harus fokus agar masalahnya cepat selesai karena ini sudah malam, di sana masih pagi kan? Kau lanjutkan aktivitasmu dulu saja, nanti aku akan meneleponmu lagi. Tapi aku sedang bersedih, Dilan, ada gosip yang kuceritakan padamu itu dan gosip itu mengganggu karirku, aku tidak tahu lagi kemana aku harus bercerita. Dilan menghembuskan napas panjangnya. Aku sudah mendengarnya, Skila, dan bukankah kau bilang kalau manajermu sedang menyelesaikannya? Kita tidak bisa melakukan apapun selain menunggu. Kau kan bisa membantuku, Dilan. Milea kan punya perusahaan media, kau bisa memberitahunya untuk mengangkat berita yang baik-baik tentang aku agar gosip di luaran mereda. Kau bisa melakukannya kan, Hani? Berusahalah untukku seperti biasanya. Kau sudah keluar dari perusahaan Milea kan, Skila? Aku tidak bisa meminta hal seperti itu pada Milea. Lagi pula tolong mengerti, Skila, bidang bisnis kita berbeda. Ada hal-hal yang tidak bisa aku lakukan dalam dunia entertainment seperti duniamu. Dulu aku bisa selalu minta tolong Milea. Tapi sekarang aku tidak bisa, Skila. Kau sudah tidak mencintaiku, Dilan. Kau baik-baik saja kalau karirku hancur hanya karena gosip murahan ini? CK, tidak begitu, Skila, tapi kalau aku bisa, aku pasti akan membantumu. Skila, aku tidak mau karirmu hancur, aku tahu bagaimana perjuanganmu, Skila. Kalau begitu tolong aku, Dilan, hanya kau yang bisa kuandalkan, Dilan, tolong aku. Lagi-lagi Dilan menghembuskan napas panjangnya. Sial, mungkin perasaan Dilan pada Skila sudah begitu dalam bahkan sampai saat Dilan mengetahui hal buruk tentang Skila saja Dilan masih mengalah seperti orang bodoh dan bersikap biasa saja sekarang, alih-alih marah. Begini saja, aku akan mencoba menelepon asisten Milea tapi besok pagi, Skila, oke? Oh, Hani, terima kasih banyak, aku sangat mencintaimu, Dilan, aku janji setelah semuanya selesai, aku akan segera pulang. Terima kasih banyak, Hani. Kiss jauh dariku dan aku tidak sabar untuk bertemu dan menciummu secara langsung. Skila terus bermanja-manja di telepon namun Dilan sudah tidak bisa menjelaskan perasaannya lagi. Dilan pun menutup teleponnya setelah berpamitan dengan Skila dan Dilan pun kembali ke kamarnya sambil tidak berhenti mengumpat memikirkan itu semua. Namun saat ia tiba di kamar, Dilan harus berakhir kecewa melihat Maura yang sudah tertidur. Dilan tahu ini egois tapi sungguh Dilan berharap Maura masih menunggunya karena Dilan benar-benar menginginkan istrinya itu. Bahkan setelah mengobrol lama dengan Skila di telepon, hasrat Dilan masih belum padam untuk Maura. Dilan pun menatap Maura cukup lama sebelum Dilan melangkah perlahan dan naik ke ranjang. Maura sendiri yang memang kesulitan untuk tidur pun langsung menegang mendengar suara pintu kamar yang kembali terbuka dan Maura tahu Dilan akhirnya masuk lagi ke kamar. Namun Maura tetap tidak bergerak dari posisinya seolah ia sudah tidur lelap karena ia tidak tahu harus bersikap seperti apa di depan Dilan.
Bahkan Maura pun makin menegang saat ia merasakan Dilan sudah naik ke ranjang dan menyentuh lengannya. Maura, kau pasti sudah tidur lelap, aku. Petik 2. Ucapan Dilan terhenti sesaat. Entah mengapa kata maaf itu begitu sulit terucap dari bibir Dilan untuk Maura. Namun Dilan merasa bersalah sekali pada istrinya itu karena harus meninggalkan Maura di saat tanggung seperti tadi. Dilan pun akhirnya tetap diam di posisinya sambil menatap wajah cantik istrinya. Dengan lembut, Dilan menyingkirkan beberapa helai rambut yang menutupi wajah Maura sebelum Dilan kembali menatap istrinya. Bahkan tangan Dilan juga tetap menangkup lengan Maura dan memijatnya lembut. Sungguh perasaan Dilan tidak bisa dijelaskan sekarang. Di satu sisi, Dilan secara sadar tahu bahwa ia mencintai Skyla dengan cinta gilanya yang membuatnya tetap bodoh sampai menutup telinga dari semua yang ia dengar tentang Skyla. Dilan sudah bertahan bertahun-tahun dengan cinta itu dan bahkan Dilan berpikir bisa bertahan selamanya karena cintanya yang begitu besar. Namun di sisi lain, muncul perasaan baru yang tidak bisa dicegah, tidak bisa dikendalikan, dan tidak bisa diungkapkan. Perasaan untuk Maura yang membuat Dilan pun mendaratkan bibirnya dengan lembut ke bahu istrinya itu. Sulit, sungguh ini adalah perasaan yang sulit saat Dilan menyadari bahwa perasaannya sudah bercabang dengan tidak normal untuk Maura.